Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabatku semuanya, saya sangat bersyukur luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini saya bisa kembali menyapa Anda semuanya di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan magfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita semua bisa mendapatkan berbagai kenikmatan yang Allah sudah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, hari ini kita sedang menghadapi sebuah ujian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah ujian bukan hanya ujian ekonomi, bukan hanya ujian kehidupan, tapi ini pun menjadi sebuah ujian keimanan atau menjadi ujian keyakinan bagi kita semuanya. Seperti yang kita tahu, hari ini kita dilanda wabah atau pandemi COVID-19 atau virus corona, dan ini adalah sebuah ujian mental bagi kita, ujian keimanan, yang mana artinya adalah ujian keyakinan. Keyakinan adalah sesuatu yang sangat fundamental di dalam agama kita, agama Islam. Bahkan kunci untuk bisa masuk ke dalam agama Islam bagi orang-orang di luar Islam adalah yang pertama, keyakinan, yang kemudian dipraktikkan dengan mengucapkan atau melafalkan dua kalimat syahadat. Yang mana kalimat syahadat berisikan tentang keyakinan kita kepada Allah dan juga keyakinan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana keyakinan itu harus hadir di dalam setiap kehidupan kita di setiap harinya? Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk membahas tentang keyakinan ini menjadi sebuah hal yang lebih ringan tapi lebih dalam di dalam kehidupan kita. Terus, keyakinan seperti apa yang harus kita miliki? Keyakinan bagaimana yang harus senantiasa kita miliki di dalam kehidupan kita? Nah, sahabatku semuanya, keyakinan yang harus kita miliki di dalam kehidupan adalah taubahnya seperti yang diajarkan oleh para nabi sebelum kita, yaitu keyakinan di mana kita benar-benar yakin kepada Allah, bertauhid, meyakini bahwa Allah itu benar, Allah itu nyata, Nabi Muhammadnya benar, Al-Quran itu benar, dan itulah yang dimaksud dari keyakinan di dalam Islam. Dan saya ingin mengajak Anda untuk belajar dari keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh para nabi sebelum kita. Yang pertama, mari kita mengingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meyakini kepada Allah dengan sepenuh hati. Ya, beliau sangat yakin kepada Allah dan tidak ada keraguan di dalam diri Nabi Ibrahim bahwa Allah itu benar dan Allah itu nyata. Dan hal itu tertuang di dalam sebuah kisah di mana Ibrahim pada waktu itu akan menyembelih Ismail alaihissalam. Dan bayangkan sahabatku semuanya, apakah Ibrahim tahu bahwa Ismail akan digantikan oleh Allah dengan sesembelihan yang lain, dengan hewan sembelihan yang lain? No. Ibrahim tidak pernah dijanjikan oleh Allah bahwa Ismail akan digantikan dengan hewan sembelihan yang lain. Tapi Ibrahim tak pernah ragu dan yakin kepada Allah. Ibrahim yakin bahwa apa yang Allah perintahkan tak mungkin menyakitinya, tak mungkin mencelakakannya, karena Ibrahim yakin bahwa cinta Allah kepada manusia melebihi cinta sejuta ibu kepada anaknya. Tidak mungkin Allah ingin menyakiti manusia. Nah, keyakinan yang teguh, yang kokoh seperti itulah yang harus kita miliki. Itu tadi kisah pertama dari Ibrahim alaihissalam. Kisah kedua mungkin saya ingin membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, lalu kemudian Fir'aun membuat Nabi Musa dan juga Bani Israel terperangkap di mana di belakangnya terdapat pasukan Fir'aun dan di depannya ternyata lautan yang sangat luas, yaitu Laut Merah. Dan pada waktu itu, Nabi Musa alaihissalam didesak oleh kaumnya, oleh Bani Israel. Wahai Musa, kemana kita berlari? Di mana Tuhanmu? Kau bilang Tuhanmu akan menyelamatkanku. Lalu kemudian Nabi Musa berdoa dan berbicara kepada Allah, ya Allah, tunjukkan jalan keluar solusinya ya Allah. Dengan sepenuh keyakinan. Dan tiba-tiba apa yang diperintahkan oleh Allah, sahabatku semuanya? Allah memerintahkan Nabi Musa, pukulkan tongkatmu wahai Musa. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ya, lautan terbelah, Bani Israel selamat, Fir'aun mati digulung oleh ombak dan digulung oleh lautan. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya adalah,
Apakah Nabi Musa dijanjikan oleh Allah bahwa ketika perintah itu diturunkan oleh Allah, pukulkan tongkatmu wahai Musa, lalu kemudian apakah Musa dijanjikan bahwa lautan akan terbenah dan Allah akan menyelamatkannya? Tidak. Perintahnya sederhana, pukulkan tongkatmu wahai Musa. Nah, coba kalau kita jadi Nabi Musa, kira-kira gimana? Mungkin kita akan membalas dan menjawab Allah, ya Allah ini lagi susah nih, suruh mukul tongkat. Disuruh mukul tongkat kan gitu ya. Nah, tapi ternyata Nabi Musa yakin kepada Allah dan kemudian lautan terbelah. Nah, keyakinan seperti itulah yang harus kita miliki ketika menghadapi ujian kehidupan seperti ini. Dan yang ketiga adalah kisah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau, Masya Allah, Nabi Muhammad ketika Allah perintahkan untuk berdakwah terang-terangan, Nabi Muhammad tidak melawan kehendak Allah. Nabi Muhammad tunduk patuh atas perintah Allah, padahal Allah tidak pernah menjanjikan bahwa agamanya kemudian akan menyebar ke seantero Arab dan bahkan ke seluruh dunia. Tapi Nabi Muhammad meyakini bahwa apa yang Allah perintahkan akan berujung kebaikan. Masya Allah. Dan bahkan dikatakan ketika setelah Fatu Mekah, ketika Nabi Muhammad kemudian tak lama dari waktu tersebut Nabi Muhammad SAW meninggal, tentu kemudian kita mengetahui bahwa hampir lebih bahkan dari separuh penduduk Mekah, bahkan mungkin hampir seluruh penduduk Mekah sudah memeluk agama Islam. Padahal bayangkan Nabi Muhammad terusir dari kota kelahirannya, dari Mekah. Kemudian Nabi Muhammad dilempari batu, dilempari kotoran unta. Kalau kita disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, bisa jadi mungkin kita melawan, ya Allah, ini saya katanya Nabi ya Allah, kan gitu ya. Tapi untungnya Nabi Muhammad itu mulia gitu akhlaknya. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian tunduk patuh pada Allah. Dan 3 kisah Nabi itu mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah larang adalah berujung kebaikan kepada kita dan untuk kebaikan kita. Semoga sharing ini bermanfaat untuk sahabat semuanya, bahwa mulai hari ini, hari demi hari akan kita lewati dengan sepenuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi setelah ini, kita harus yakin bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah. Allah memiliki rencana dan tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu untuk kesia-siaan, termasuk dalam hal ini adalah takdir dalam kehidupan kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Kau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Sahabatku semuanya, semoga menginspirasi kita semuanya dan semoga kita bisa kembali bersilaturahim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini. Halo sahabat semua, mau meningkatkan skill dan ilmu dengan mudah? Jangan khawatir, kini telah hadir Naik Level. Hanya dengan menggunakan gadget, kamu bisa belajar dari tutor kami yang terdiri dari trainer, motivator, coach, inspirator, dan praktisi yang ahli dan kompeten di bidangnya. Serunya lagi, kamu bisa memilih berbagai kategori course yang tersedia untuk belajar meningkatkan keahlianmu. Kamu juga bisa mendapatkan info-info pelatihan terdekat dan juga bisa mengundang langsung tutor Naik Level buat mengisi acara di eventmu. Caranya mudah banget. Kunjungi platform Naik Level di www.naiklevel.id. Buat akun baru, pilih e-course yang mau kamu ikuti. Tonton semua videonya sampai selesai dan dapatkan e-sertifikat setiap selesai mengikuti e-course. Segera bergabung sekarang juga di naiklevel.id dan jadikan dirimu naik level di setiap hari.